Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Dari lapangan parkir apartemen, saya ucapkan berkat buat setiap kita dimanapun Anda berada. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya dengan program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, sore hari ini tepatnya tanggal 2 April 2020, saya habis jalan, habis lari, jogging dan keluar keringat. Haleluya. Karena ada firman yang berkata di dalam surat Rasul Paulus kepada hamba Tuhan yang masih muda, Timotius. Dia berkata, jauhilah dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu memang latihan badani itu terbatas, tetapi tetap ada gunanya juga. Iya nggak? Iya kan? Jadi kalau mungkin kita beberapa waktu yang lalu sulit untuk punya waktu untuk kita bisa jogging atau berolahraga. Ternyata untuk kita juga Tuhan ingatkan untuk memperhatikan tubuh jasmani kita harus sehat, ya. Tidak hanya rohani kita yang sehat, tapi tubuh jasmani juga harus sehat, supaya yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Haleluya, haleluya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, yaitu yang saya ambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ingat, Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya kan? Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada mulanya Allah. Dan bumi belum berbentuk. Ya kan? Masih kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kesempatan ini saya akan sampaikan ada minimal 4 tugas dari Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama, tugas yang pertama, firman Tuhan ayat 1 tadi bilang, pada mulanya Allah. Artinya, cuma ada satu pribadi, yaitu Allah. Belum ada yang terjadi di bawah kolong langit ini. Belum ada yang terjadi di alam semesta ini. Hanya ada satu pribadi, yaitu Allah. Karena firman Tuhan bilang pada mulanya Allah. Berarti cuma ada satu pribadi, yaitu Allah. Dan tugas yang pertama, kalau cuma ada satu pribadi, artinya dialah andalan kita. Ya, iya kan? Dia, apapun masalah, apapun bergumul yang kita hadapi, tantangan, rintangan, cobaan, silih berganti, yang satu belum selesai, datang yang lain, dan rombongan lagi. Aduh, saudara, ya kan, seolah-olah kita tidak mampu. Tapi ingat, Tuhan ingatkan tugas yang pertama sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya percaya Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya cara untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu takut. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua adalah, ya kan, dikatakan bumi belum berbentuk. Artinya belum ada bentuk dunia ini, saudara. Atau saya perkecil, ya. 2020 hanya baru ada Januari, Februari, Maret yang sudah terbentuk. Ya kan? Jadi bulan April baru mulai nih, baru tanggal 2. Sampai Desember belum terbentuk, saudara. Artinya kalau kita peka, Tuhan memberikan lagi satu tugas buat kita, yaitu tugas yang kedua. Kita ditugaskan untuk membentuk yang belum terbentuk. Ya, apa sih yang harus kita bentuk? Pertama, hidup kita supaya menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Kedua, keluarga kita. Ketiga, ya kan, pelayanan kita, usaha kita, bisnis kita, dagang kita, studi kita, apapun. Mari kita bentuk semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya, haleluya, 2020 kalau kita yakini akan kebenaran ini, maka kebenaran ini pasti akan memerdekakan kita. Dan tugas yang ketiga, bumi belum berbentuk, masih kosong. Nah, kalau masih kosong berarti tugas yang ketiga kita harus mengisi. Amin. Kita harus mengisi, saudara.
Ya, pertama isilah hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah, yang kita baca sendiri, atau mungkin teman rekan yang memberikan masukan buat kita. Haleluya. Mari kita pakai itu sebagai tanda kita mau mengisi hidup kita, saudara. Seperti di kota Kana kan sudah pernah dialami oleh para pelayan-pelayan. Tuhan perintahkan isilah tempayan-tempayan itu. Tempayan-tempayan itu bicara kehidupan kita. Kalau kita isi kebenaran firman Tuhan, saudara, maka saya percaya itu akan berubah menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi poin yang ketiga kita harus mengisi, ya kan? Dan poin yang keempat, haleluya. Poin yang keempat di situ apa? Setelah bumi belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Nah, bukankah Yesus datang ke dunia ini sebagai terang dunia, saudara? Berarti tugas yang ketiga kita juga harus meneruskan apa yang menjadi perintah Tuhan, amanat agung, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa murid dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku tetap beserta kamu sampai kepada kesudahan alam. Jadi artinya kalau Tuhan perintahkan sesuatu dan Tuhan tugaskan itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan ada di belakang kita. Dia menjaga, dia melindungi kita. Dia menyertai kita, bahkan dia kirim Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi tugas yang keempat adalah apa? Menerangi yang gelap, saudara. Menerangi yang gelap. Nah, dalam 4 tugas ini, pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua membentuk, ya, dan yang ketiga, haleluya, mengisi yang kosong, dan yang keempat menerangi yang gelap. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Peki, aduh, nggak mungkin manusia bisa lakukan itu. Betul, saya juga nggak mampu lakukan itu, ya kan? Intinya begini, ya kan? Intinya begini. Hidup saya aja masih banyak yang harus dibentuk. Kok sudah mau membentuk orang lain? Hidup saya aja yang masih perlu ada diisi karena masih banyak yang kosong. Ya kan? Hidup saya ini masih banyak yang gelap. Ya kan? Kok sudah mau menerangi orang lain? Memang saya yakin pertanyaan saudara betul. Ya kan, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tapi baca lanjut ayat ini, saudara. Kita belum sampai di situ. Alkitab berkata setelah gelap menutupi samudera raya, ada kalimat terakhir, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa itu? Ya, artinya tugas yang keempat itu kita harus andalkan Roh Kudus. Amin. Bukankah Roh Kudus ditugaskan oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan buat kita, untuk menolong kita, saudara? Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, ya kan? Karena Tuhan larang itu khawatir, Tuhan larang kita takut, Tuhan larang kita cemas dalam kehidupan kita. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Apa yang kita harus takutkan? Ya kan? Memang selama kita masih ada dalam dunia ini, kita akan terus menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah. Yang penting masalah itu jangan kita cari. Kalau itu atas izin Tuhan mendatangi kita, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadi kita nggak perlu takut. Jangan tinggalkan melakukan apa yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya, saya sangat percaya, kita sama-sama akan minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus tidak melayang-layang di atas permukaan kita, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena kalau dia sudah tinggal dalam kehidupan kita, maka saya percaya dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk menjalankan ada 4 tugas yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, yaitu mengandalkan Tuhan, ya, membentuk, mengisi yang masih kosong, dan menerangi yang gelap. Saya percaya kebenaran ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Dan saudara tahu, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu adalah indah. Karena semua rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jangan khawatir saudara, jangan khawatir dengan apa yang sedang saudara lihat saat ini. Tapi lihatlah kehebatan Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita lihat di dunia ini. Masalah, pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menolong kita. Nah, dari tempat ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang sedang mengalami
masalah-masalah pergumulan yang yang mungkin susah untuk kita atasi, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia akan mampu menolong setiap kita dimanapun Anda berada, baik yang sakit juga, keluarga yang mungkin lagi dalam masalah saat ini, bahkan mungkin ada persoalan-persoalan utang piutang, bahkan masalah usaha yang apalagi sekarang ada wabah sehingga banyak yang menjadi tidak berjalan lancar sempurna lagi. Tapi hari ini kita punya Tuhan dan Dia sanggup akan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan, baik ada di rumah mereka maupun di rumah sakit, khususnya yang sakit, yang mempunyai masalah-masalah pergumulan. Dari tempat ini saya ucapkan berkat dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berdosa diampuni, yang berbeban berat diberikan kelegaan, sehingga yang cemas, yang khawatir diberikan jawaban yang pasti dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan berkat untuk setiap saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, baik pribadi serta keluarga dan usaha dagang mereka, biar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama, amin. Kita akan jumpa lagi dengan program Kita Diberkati di kemudian hari. Haleluya, haleluya, amin.